Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Dan hari ini tanggal 31 Mei 2021, kita bersama-sama menutup bulan Mei ini dan menutup bulan misi secara sinodal. Dalam rangka itulah saya mengajak kita mengingat kembali sebuah kisah dari salah satu tokoh martir Anabaptis, yaitu Dick Williams, tahun 1569. Pada waktu itu Dick Williams dituduh dan diadili, lalu dimasukkan ke dalam penjara sebagai seorang Anabaptis. Ketika dia di dalam penjara, dia berhasil melarikan diri ya dengan tali yang terbuat dari kain yang dirobek-robek, lalu kemudian diikat seperti dijadikan tali yang panjang, dan dengan bantuan tali itu dia berhasil keluar dari jendela yang ada di penjara itu, lalu kemudian berhasil keluar melewati lapisan es yang menutup sebuah kolam, yaitu kolam yang bernama Hondegard, dan dia berhasil meloloskan diri. Namun ketika dia sudah berhasil meloloskan diri, penjaga yang mengejarnya terperosok dalam kolam tersebut. Dick Williams yang mendengar teriakan dari penjaga tersebut minta tolong, dia kemudian kembali menolong penjaga yang mengejarnya. Setelah berhasil menolong, penjaga tersebut segera menangkap Dick Williams dan kembali menyerahkan kepada para penguasa, sehingga Dick Williams dimasukkan ke dalam penjara dan akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Ya, mengabarkan Injil Yesus Kristus, menegakkan kasih dan kebenaran selalu mengandung resiko atau konsekuensi. Mengapa? Karena banyak orang atau tidak sedikit orang yang tidak menyukai Injil, kabar sukacita Yesus Kristus. Dan juga tidak semua orang menyukai ditegakkannya kasih dan kebenaran. Bahkan mereka bisa membenci mereka atau kita yang menegakkannya. Oleh karena itulah, tadi di dalam khotbah Yesus di bukit di dalam Injil Matius, ketika kita melakukannya di tengah segala konsekuensi itu, kita disebut berbahagia atau diberkati. Karena itu, mari kita belajar terus melakukan, mengabarkan kebenaran firman Tuhan, menegakkan kasih dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, meskipun ada konsekuensi atau resiko yang kita hadapi. Karena itulah panggilan kita, disebut sebagai orang-orang yang diberkati atau berbahagia sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk panggilan mulia yang Tuhan berikan kepada kami untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan, menegakkan kasih dan kebenaran. Meskipun ada resiko, tantangan yang harus kami hadapi, tetapi kami percaya kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat melanjutkan tugas sepanjang hari ini. Mari dimanapun kita berada, tetap melakukan panggilan kita, menegakkan kasih dan kebenaran, serta mewartakan Injil Yesus Kristus. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.